Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Radina billahi rabba bislami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rasulah. Amma ba'd, wa qala Rasulullah sallam alaikum bi qiyamul lail fa innahu da'bas salihin qablakum wa muqamaratum ila rabbikum wa mukafaratul sayiat wa manhatun anil ismi wa matradul da lil al jismi. Ma'asyiral muslimin jamaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat rahmatnya yang selalu curah kepada kita, nikmat hidup, nikmat kesehatan, kesempatan rahmat iman Islam, sehingga dengan nikmat itulah kita bisa hadir kembali di rumah Allah dalam rangka memenuhi panggilan Allah, menegakkan salat zuhur di waktu berjamaah di masjid yang didahului dengan kajian zuhur yang kita ambilkan dasarnya kepada sebuah hadis dari Rasulullah yang kita ambilkan dalam kitab Fikih Sunnah jilid 1 yang berkenaan dengan salat tatawwu. Mari kita dalami sedikit hadis itu, bahwa Nabi menekankan kepada kita dengan kalimat alaikum. Alaikum biqiyamul lail. Kata alaikum itu ada rasanya perintah. Hendaklah kamu tegakkan salat malam, qiyamul lail. Namun para ulama sudah sepakat salat yang wajib itu hanya 5 waktu semalam. Selain itu hukumnya sunat. Walaupun nadanya dalam hadis perintah, tapi menunjukkan kepada anjuran. Namun anjuran itu ada penegasan. Sifatnya takkid. Dia sunat, tapi sunatnya sangat ditekankan, sangat dianjurkan keras itu. Itulah kalimat alaikum. Alaikum biqiyamul lail. Hendaklah kamu tegakkan setiap malam salat malam itu. Dalam hadis ini Rasulullah mengungkapkan ada 5 keistimewaan buah yang akan didapati, diperoleh bagi orang yang istiqamah, tetap tegaknya salat setiap malam. Ini sifatnya adalah tabsyir, atau dalam istilahnya adalah anjuran yang akan mendatangkan kebaikan banyak. Kabar gembira dari Rasulullah. Apa? Yang pertama, orang yang selalu menegakkan salat malam, dia akan mendapatkan nilai sifat dari orang yang saleh. Sudah dikatakan salat malam itu da'bus salihin qablakum. Salat malam itu adalah sudah menjadi pakaian, kebiasaan orang-orang saleh yang ditunaikan oleh umat-umat sebelum kamu. Artinya umat-umat sebelum Islam
sudah menjadikan pakaian, menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan salat malam itu. Maksudnya apa? Salah satu ciri orang saleh itu adalah dia bangun tengah malam, dia menghadap Allah, berkomunikasi dengan Allah, curhat dengan Allah, hubungan dengan Allah akan sasa intimnya. Dia tegakkan, dia bangun malam dan sedikit tidurnya. Inilah ciri orang saleh. Siapa orang saleh? Orang saleh adalah orang yang selalu mendapat nikmat rahmat dari Allah. Doa yang kita baca dalam salat, dalam surah Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus yang kita minta itu ialah jalan yang sudah ditempuh oleh orang yang telah diberi nikmat Allah. Siapa orangnya? Ditafsirkan oleh Allah, dijelaskan Allah dalam surah An-Nisa ayat 9. Ulaika ladzi an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang yang telah mendapat nikmat itu adalah orang golongan para nabi-nabi Allah, para shadiqin, orang yang syahid, mujahid, orang yang mati syahid, dan orang yang salihin, orang saleh. Jadi salah satu ciri orang saleh itu yang mendapat nikmat Allah, dia bangun tengah malam dan menegakkan salat malam. Itulah salah satu kabar gembira. Salah satu tingkatnya nilai yang sangat tinggi. Menjadikan orang saleh itu cirinya orang yang selalu menegakkan salat malam. Kemudian apalagi yang kedua kata Rasulullah, orang yang selalu menegakkan itu dia akan mendapatkan muqarabatul rabbikum. Akan tertanam dalam jiwanya, dalam dirinya muqarabatullah, merasakan dia dekat dengan Allah, merasakan menghadirkan Allah dalam situasi negosiasi apapun. Ini suatu sifat yang tidak mudah didapatkan. Tidak akan mungkin didapatkan bagi orang yang tidak sungguh-sungguh menghadap beribadah kepada Allah. Latihannya kita untuk muqarabatullah itu diantaranya ialah dengan qiyamul lail. Kalau itu sudah dapat kita, itu luar biasa. Muqarabatu ila rabbikum. Orang yang salat malam itu merasakan di dalam situasi apapun, dengan siapapun, dia merasa dekat dia, maka dunia itu rasa nikmat yang luar biasa dapatkan. Apa? Ialah zikrullah. Zikrullah itu yang kuncinya. Tentu salat yang dikerjakan itu bukan asal-asalan salat. Baik salat wajib, puasa sunat, semuanya salat itu sebenarnya mungkin juga akan melahirkan muqarabatullah itu. Tetapi karena ditekankan di salat malam, memang salat malam itu salah satu untuk mendapatkan khusyuknya kita dalam salat itu. Ialah di waktu yang sangat tenang. Tidak ada keributan dan pikiran kita juga tenang. Tidak ada pikiran yang banyak bercabang-cabang pikiran. Tapi sayang, yang syaitanur rajim, al-khannas, al-kazzab dalam hadis bukan selalu mengganggu, memutar otak pikiran kita kepada yang lain-lain. Terhindar daripada zikrullah, dipikirkan, dilayangkan pikiran kita kepada zikrun nas, kepada mikirkan keadaan manusia. Inilah latihan kita. Jadi orang yang mendapat muqarabatullah itu tentu salatnya yang khusyuk. Salat yang khusyuk. Ya. Apa yang inti khusyuk itu? Zikrullah itu sebetulnya. Merasakan kita diawasi, merasakan kita berhadapan dengan Allah. Dalam salat itu kita menghadap Allah, berkomunikasi dengan Allah. Sadar penuh hati kita dan pikiran kita sesuai dengan ucapan, dengan apa yang difikirkan oleh disada hayatil hati. Kadang-kadang kita salat hanya ucapan lidah, zikir kita hanya yang zikir lidah.
Padahal yang khusyuk itu hati juga dizikir. Apa yang diucapkan itu disesuaikan, dicamkan, dirasakan dalam lubuk hati dan didasarkan oleh pikiran. Tentu orang ini betul-betul memahami. Memang untuk salah khusyuk utamanya ialah paham, mengerti, menghayati zikir lidah itu yang diucapkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang difikirkannya, yang dihayati dalam hati. Yang itu yang zikrullah yang sempurna. Jadi bukan hanya zikir bilisan, tapi juga berisir berqaul, berisir berpikir. Semuanya itu merupakan satu kesatuan. Itu yang khusyuk. Bukan hanya lidah saja yang zikir. Yang dizikirnya apa? Ucapan kalimat, kata-kata yang katakan bahasa Arab. Tapi Allah hendak itu daripada itu. Yang Allah katakan hatinya itu kemana? Sesuaikah dengan apa yang diucapkannya itu? Allah mensintil kita dalam Al-Quran. Orang yang tidak paham menemukan itu ibaratkan orang salat yang mabuk. Dalam surah An-Nisa ayat 43, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya alladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang mukmin, jangan kamu dekati salat, jangan kamu salat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Ayat ini memang turun tentang pengharaman daripada khamar. Karena pengharaman khamar itu tidak sekaligus beransur, karena sudah mendarah daging. Cari pengharamannya tidak langsung, bertahap. Nah, jadi karena ada sudah turun ayat menyatakan yas'alunaka 'anil khamri yas'alunaka apa namanya, mereka bertanya tentang masalah perjudian dan maisir dan khamar. Apa kata Allah katakan? Qul fihima ismul kabir wa manafi'un nas. Ini haram, dosa besar. Tapi disebutkan juga ada manfaat tadi, artinya ada manfaat berarti ada juga boleh gitu ya. Karena apa, sesuatu yang dalam agama yang boleh membawa manfaat kan bisa dikatakan itu. Jadi pengharamannya belum tegas gitu. Sehingga ada sahabat turun ayat ini masih minum tua. Akhirnya waktu dia minum tua, dia mabuk, salat. Di waktu dia salat itu, dia menjadi imam, bacaannya tidak sesuai dengan apa yang dibaca dalam Al-Quran. Bertukar-tukar karena dia mabuk. Dia tidak paham apa yang dibacanya itu. Tetapi ayat ini bukan mabuk dalam segi yang sebenar, tapi juga orang dikatakan mabuk ayat tadi, hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, ini yang kuncinya yang dalam. Kamu salat itu memahami, mengerti apa yang kamu baca. Jadi walaupun dia tidak mabuk, tapi tidak paham, tidak mengerti, itu juga gambarannya orang mabuk. Itu kan sentilan halus itu. Jadi orang tidak mengerti, paham itu orang mabuk itu. Salah orang mabuk gitu. Jadi ayat itu bagaimana tuh? Kalau ayat itu mengangkat bahwa dalam salat itu kita memahami ta'lamu ma taqulun. Ya bukan sekedar dibaca zikir tadi itu. Itu yang dikehendaki oleh Allah salat itu. Yang zikrullah itu. Hati kita, pikiran kita menyatu dengan apa yang diucapkan. Nah, di salat malam, kalau begitu lakukan, maka itulah dia akan mendapatkan muqarrabatullah itu. Dia selalu merasakan dekat dengan Allah, yaitu salat yang khusyuk. Ini kan untuk mentes kita. Saya sudah setiap malam Ustaz salat malam, tapi tidak merasakan juga kehadiran Allah. Tandanya salat kita harus ditingkatkan kualitasnya. Janji Rasulullah itu benar, tapi kok tidak sesuai kenyataannya. Masalahnya bukan dikatakan Nabi, tapi masalah salat kita belum benar. Belum benarnya belum yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul. Khusyuk itu memang tidak termasuk rukun, tetapi dia termasuk wajib. Tidak membatalkan salat kita, tidak khusyuk, tidak batal salat kita.
Tapi suatu perintah khusyuk itu. Dan berusahalah kita untuk mendapatkan salat khusyuk itu. Itu muqarabatul rabbik. Yang ketiga, hadiah daripada orang yang sama itu. Salat malam bisa menjadi mukaffirat lisai'ah. Bisa menutup dosa-dosa kita. Bisa menjadi pemaaf daripada dosa. Bisa dapat mengampunkan dosa dengan melakukan salat. Jadi ibadah lakukan tanpa kita minta ampun, ibadah yang kita lakukan bisa menjadi mukaffirat. Salat sunat jangan salat wajib. Ramadi memang di antara salat itu dengan salat lain juga mukaffirat. Kita salat subuh, kemudian zuhur kita lakukan dosa. Salat subuh zuhur tadi bisa menghapuskan dosa kita. Tapi secara khusus ini adalah qiyamul lail itu mukaffiratut saya. Yang keempat, wa mahatun anil ism. Buah yang akan didapatkan, hasil dapatkan orang yang benar-benar salat qiyamul lail itu, salatnya itu akan bisa mencegahnya dari dosa-dosa besar. Ismun pengertian adalah ismun kabir. Kenapa? Kalau masih ada juga kita salat malam tapi berani itu tanda salatnya tidak benar. Ya. Kembali tadi juga salah yang khusyuk, jadi dia merasakan kenapa dia bisa mencegah, karena dia merasakan di saat dia akan melakukan Allah hadir di hadapannya. Allah melihat. Dia malu melakukan, dia takut. Itu buah daripada salat malam. Jadi kembali kepada merasakan muqarabatullah tadi. Itulah bentengnya itu. Bentengnya dari orang daripada kalau ingat Allah, tidak mungkin dia bermustahil, dia berbuat dosa itu. Betul-betul zikrullah ya, tidak mungkin. Yang terakhir, mutratu. Sebagai mutrah, sebagai benteng, sebagai pengobat daripada lidah jism. Bisa menghindarkan daripada penyakit jasad. Dia bisa menjadi syifa. Salat malam itu menjadi pengobat. Karena ibadah semua itu memang pengobat. Bahkan Al-Quran dikatakan syifa. Yang kita salat membaca Al-Quran di dalamnya. Jika menjadi pengobat daripada kita. Jadi ini adalah kabar gembira. Memotivasi kita untuk apa? Karena ini perbuatan sunat kan kadang orang kan sunat. Kan itu ya. Yang hanya kerjakan yang wajib-wajib jalan. Jadi sesuatu yang sunnah ini memang motivasinya sangat tinggi. Dan itu pasti akan didapat. Dan itu yang kita cari sebetulnya dalam kehidupan kita. Tapi kalau belum, tolonglah periksa salat malam kita itu sudah benar atau begitu. Janji Nabi ini Anda akan karena kita menolak. Ini tidak benar ini. Saya sudah lakukan, tidak juga dapat. Saya masih berbuat dosa bergaduh juga. Tandanya harus ditingkatkan kualitas ibadahnya itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua yang sudah tertib melakukan salat qiyamul lail itu adalah tahajud. Tapi apa dampaknya kata Nabi itu sudah dapat tolong. Sebelum mari kita tingkatkan. Ini termasuk evaluasi diri namanya. Ya. Semoga padanya wabillahi taufiq hidayah, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.